Halo kawan, salam kenal dari Rahi untuk kalian yang pertama kali berkunjung ke channel ini. Kali ini Rahi mau ajak teman-teman semua untuk mengenal salah satu titik kuliner khas masakan Sulawesi di kota Bandung. Namanya Warung Carlota. Bagi yang sering lewat Jalan Tubagus Ismail, pasti pernah lihat tenda hitam pinggir jalan yang selalu ramai setiap malamnya. Ya, ini adalah Warung Carlota. Warung makan yang menyajikan masakan dengan cita rasa asli khas Gorontalo, Sulawesi Utara. Soal rasa tidak usah diragukan lagi, sudah pasti pedas sekali. Kali ini Rahi nggak akan cuma bahas menu yang mereka jual saja, tapi Rahi akan ajak kawan-kawan untuk kenal lebih dekat dengan pemiliknya, yaitu Kakak Unyil dan Kakak Gali. Nah, mau tanya nih Kak, apa sih Warung Carlota itu? Warung Carlota tuh sebenarnya itu tercipta tuh dari gara-gara dua orang temen yang iseng-iseng pada awalnya. Sebenarnya kita itu iseng-isengnya itu malam kita begadang nggak karuan kayak gitu. Makanya kita daripada kayak nggak ada manfaatnya, ya udah kita punya ide, ya udah kita bikin warung aja. Kita tentuin nama warungnya Warung Carlota. Tempat torang petampa baku dapat. Artinya Ketemu artinya tuh yang paling itu tuh kayak ngerumpi lah. Sebenarnya masakan Gorontalo tuh apa ya? Dominannya tuh pedes asin. Gorontalo tuh pedesnya beda. paling pedas Gorontalo. Pedasnya minta ampun lah. Nah, kita memang benar-benar ngejaga sih. Ngejaga cita rasa banget lah, ngejaga cita rasa, ngejaga bumbu-bumbu yang kita bikin di sini, kita usahain istilahnya hampir sama lah dengan yang di Gorontalo. Terutama anak-anak rantau dari Gorontalo, pas sudah mau nyobain makanan kita, langsung wah sama kayak masakan yang dimasak sama ibu. Kalau nasi, karena kebetulan saya orang Sulawesi asli, jadi emang nasi kuning di situ tuh beda gitu loh. Di sini? Di Warung Carlota ini. Makanya saya rela-rela jauh-jauh dari dari Gua Batu, dari Universitas Telkom ke sini. Karena ya nasi kuning, berapa kali nyoba nasi kuning di tanah Jawa Barat ini tuh rasanya nggak pas gitu loh dengan lidah orang Sulawesi. Baru di sini. Baru di sini yang pasti. Ya bikin rindu aja kampung halaman. Soalnya ada ikannya. Nah kalau rata-rata nasi kuning di sini tuh dia pakai ayam gitu. Kalau menu kita sih menu malam nasi kuning pisang goreng sama es pisang hijau. Pertama kali di Bandung gitu, ya kita yang jualan pisang goreng yang pakai sambal gitu. Recommended dan menu spesialnya kita nasi kuning, nasi Gorontalo. Paling beda lah, nasi kuning yang paling beda dibanding nasi kuning yang lain. Mau nasi kuning Bandung, mau nasi kuning Jakarta, Sumatera beda. Sama satu hal lagi sih yang bikin ini tertarik banget itu karena pisang goreng, pisang hijaunya. Pisang gorengnya tuh paling mantap lah, se-Bandung Raya lah, karena pakai sambal. Terus pisang hijau itu yang paling dekat rasanya dari pisang hijau asli Sulawesi ya di sini gitu. Paling Khusus malam Jumat kita itu ada ikan bakar dabu-dabu iris. Nah ini ikan bakar dabu-dabu iris itu kenapa kita bilang khusus spesial lah. Spesial kita pakai ikan laut. Ikan laut kita cari ikan laut yang memang paling segar. Terus kita olah juga, cara pengolahannya beda sama orang sini. Ya kurang lebih sama kayak cara pengolahan orang di Gorontalo. Terus dari sambalnya kita pakai minyak kampung. Minyak kampung, seharusnya minyak kampung kita ambil dari Gorontalonya, tapi itu tidak memungkinkan, kita bikin sendiri. Sama pokoknya sama kayak di Gorontalo. Untuk siang kita ada menu khusus. Itu makanan rumahan yang ada di Gorontalo kayak ayam moku. Yang siang itu nggak ada jadwalnya, tiap hari itu beda-beda menunya, tergantung yang masak. Ini namanya bilendango, ikan balarica. Kalau di Gorontalo ikan balarica. Terus ini ikan tuna saus kalau orang Manado bilang. Markal di Gorontalo ikan tuna garorica. Ini ikan suir. Kalau orang Luwuk bilang suir-suir. Terus ini ayam woku. Ini pedasnya minta ampun. Terus ini sayur campur.
sayur kangkung dicampur sama toge. Dabu-dabu. Kalau di sini namanya sambal, kalau di kita namanya dabu-dabu. Itu aja. Tapi tetap pedasnya yang kita pertahankan sama rasanya, itu aja. Kalau kawan tahu, Warung Karota juga punya satu produk andalan yang sering diekspor ke luar negeri, namanya ikan suwir. Ya, Kalau ikan suwir yang biasa itu di kemasan, itu bumbunya beda. Dia kalau di Prancis, di Eropa dia bisa tahan sekitar 3 bulanan. 3 bulan. Kalau di Indonesia 3 minggu. Dia bisa tahan. Masaknya juga lama. Hampir 8 jam lah masaknya. Mau bikin ikan suwir itu. Enak sih, lebih pedas. Kirim ke kalau Eropa ke Prancis, terus Belanda. Kalau Asia Tenggara, Vietnam itu, Thailand, Malaysia, sama Korea Selatan. itu awalnya gitu. Awalnya ada teman yang langganan sini, anak ITB, dia S1 ITB, beres, ngambil S2 di Prancis. Terus kita iseng-iseng aja ngasih oleh-oleh. Dia tiap 6 bulan balik ke Indo. Terus katanya, ya udah saya pesan aja mau banyak. Rutin, jadi hampir 2 bulan sekali dia ngirim ke sana, kita ngirim ke sana. 2 bulan sekali. Iya, 2 bulan sekali ke Eropa. Ini seporsi gini berapanya loh? 25 kalau ikan tuna, kalau yang lain 20. Pedas sekali. Jadi selama kita di Bandung dari 2012, nanti ini kita dapat tampil makang yang memang DP rasa itu pas dengan lidah orang sana. Apalagi kalau kita dari Manado, memang pas DP ini. Karena kalau orang sana itu, orang Sulawesi, orang Gorontalo, orang Manado pasti terkenal dengan DP dorang penjago barampah, dong bumbu. Jadi memang orang Selatan the best. Nah, kira-kira ada sarankah dari Kak Unyil dan Kak Galih kepada teman-teman perantau yang ingin memulai usaha? Kalau saran ya mungkin saran untuk anak-anak rantau yang ada di Bandung, ya jangan berhenti berkarya. Apa yang ada di pikiran kalian ingin buka ini, buka itu, ya silakan dibuka. Dari saya sendiri, saya ngutip dari kata Bob Sadino, sebenarnya bisnis apa yang paling bagus buat dilakuin, ya udah itu bisnis yang dibuka, bukan yang dibanyak tanya. Percuma lu banyak tanya kalau nggak ada actionnya, gitu aja. Ya terus satu lagi dari mental, terutama orang timur itu mentalnya mental juara.